Di Persada FM bergerak untuk Banua. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini, Insan Persada? Selamat siang, bagaimana keadaannya? Semoga senantiasa sehat. Dan juga Insan Persada semangat masih terus menjalankan ibadah puasa Ramadannya di 1445 Hijriah ya. Baik Insan Persada, bersama saya Enda Sari. Ini dia dialog agenda kita untuk edisi hari ini 19 Maret 2024. Nah, kalau misalnya Anda ingat untuk bulan Maret ini kira-kira ada hari besar apa gitu ya di tanggal 11-belasan ini nih Insan Persada. Betul sekali, kita memperingati tanggal 17 Maret itu Hari Perawat Nasional atau yang bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-50 Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Tentunya untuk menghormati peran penting dan kontribusi para perawat dalam bidang kesehatan ya. Ya, Anda senang sekali menjumpai Anda Insan Persada karena kita akan berkenalan dan berbincang dengan satu narasumber kita di ujung telepon yang saat sekarang ini sudah standby akan berbincang-bincang mengenai Tahun Emas PPNI Peduli untuk Bersinergi. Ya, betul sekali. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan Bapak Tantowi Yauhari. Beliau adalah Ketua DPW PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Tapi sebelumnya Anda ingatkan ya, Anda bisa buka YouTube channel Abdi Persada FM karena kita saat ini siaran langsung nih Insan Persada. Anda bisa like, komen, subscribe dan juga komentar yang banyak ya untuk bertanya langsung dengan narasumber kita. Dan Insan Persada langsung saja kita sapa narasumber kita Bapak Tantowi Yauhari. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Enda, selamat siang para pendengar sekalian. Apa kabar Pak Tantowi? Alhamdulillah sehat, walaupun masih suasana Ramadan, puasa ya alhamdulillah sehat. Semoga kawan-kawan itu sehat semua ya. Iya, baik, alhamdulillah ya. Nah, Pak Tantowi ini sebagai Ketua DPW PNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan nih Pak Tantowi, aktivitas keseharian Bapak sebagai Pak Ketua. Pak Ketua nih seperti apa aktivitasnya? Silakan Pak Tantowi. Oke, terima kasih. Jadi organisasi Persatuan Perawat Nasional ini adalah suatu organisasi profesi yang ada di bidang kesehatan. Di rumpun kesehatan itu ada sekitar 9 organisasi profesi. Ada ikatan dokter, ikatan bidan, ada perawat kesehatan, ada dokter gigi dan lain-lain lagi ya. Di antara itu PPNI merupakan satu organisasi profesi yang paling besar di antara teman-teman bersama organisasi profesi yang ada di kesehatan. Dalam artian jumlah anggota kita itu paling banyak daripada organisasi profesi lain. Mungkin 50% anggota profesi kesehatan itu ada perawat anggotanya ya. Kalau dihitung hampir 50% tenaga kesehatan itu adalah perawat. Jadi organisasi ini merupakan organisasi umum. Kemudian anggotanya adalah orang-orang yang tentunya berpredikat perawat begitu ya, berpendidikan, sudah mempunyai kompetensi, berkarir di perawat. Saya kebetulan seharian kerja di Darulin sebagai perawat pelaksana di sini. Juga diamanati untuk menjadi ketua dengan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang kebetulan sampai hari ini anggotanya adalah sekitar 1.500 orang di Kalimantan Selatan. Nah, secara organisatorik ya kita setiap hari lah menjalankan organisasi ini dan teman-teman yang lain karena hierarki kita mempunyai Dewan Pimpinan Daerah setiap kabupaten kota di 13 kabupaten. Kemudian setiap unit-unit di rumah sakit, beberapa itu kita ada namanya Dewan Sekretariat. Jadi ada juga pengurus lain yang di bawah kita cuma mengkoordinasi itu. Sampai di situ juga punya Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perawat yang anggotanya jutaan di Indonesia. Jadi itulah keseharian kita selain tugas rutin ya tugas tambahan ini kita yang demikian Mbak Enda. Oke, baik Pak Tantowi Yauhari. Agak sedikit kurang jelas ya untuk terdengar teleponnya karena mungkin pakai speaker ya Pak ya. Sudah pakai link ini sudah. Iya, soalnya tadi agak terputus-putus. Nah, ini mantap nih suaranya nih. Oh, ini headsetnya ini betul kan. Iya, baik.
Oke, Pak Tantowi, kita ingin tahu nih ya, kita kan saat ini kan sedang memperingati Hari Perawat Nasional tahun 2024. Nah, sebenarnya seperti apa sih Pak Tantowi untuk potret perawat saat ini yang ada di Kalimantan Selatan nih Pak? Iya, seperti ya ungkapkan di awal tadi, kita punya perawat anggota kita gitu ya, di Kalimantan Selatan sekitar 14.500 orang yang tersebar di 13 kabupaten kota. Kita paham persis ya, ini mereka adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di antara tahun-tahun yang lain. Jadi setiap apapun yang menentukan derajat kesehatan masyarakat, seyogianya teman-teman di tempat-tempat pelayanan itu sudah bisa memahami, karena di garda depan tentunya pembekalan kompetensi mereka sudah dibekali untuk bisa lebih sensitivitas, mengetahui problema-problema kesehatan serta apa-apa yang harus kita kerjakan. Jadi akan tetapi ya kita tahu persis lah kondisi kita yang ada yang cukup kepulauan, yang terdalam, ada yang terpencil, dan jumlah kita saat ini dengan rasio penduduk kita memang masih belum terlalu sesuai gitu ya, karena kita penduduk hampir mungkin kalau salah 4,5 juta lebih lah. Sementara kita anggota kita saat ini 15.000 kurang gitu ya, 14.500-an. Semestinya sih berkisar antara 20.000 dan sekian gitu. Namun dengan segala kekurangan keterbatasan itu, kita juga harus tahu persis. Makanya itu tahun ini kita bertemakan peduli dan bersinergi. Jadi peduli terhadap keadaan kesehatan di masyarakat. Kemudian kita bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pemerintah desa gitu ya. Kemudian juga bersinergi atau bergabung dengan organisasi profesi lain. Kemudian juga kita bersinergi dengan institusi pendidikan atau dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk sama-sama lah kita bekerja sama untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan yang optimal di masyarakat, walaupun dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Ini itu dulu, Mbak. Oke, baik Pak Tantowi. Ini tadi kan dikatakan peduli dan bersinergi ya Pak ya. Nah mungkin peduli dan bersinergi seperti apa nih Pak kalau secara prakteknya? Lebih detailnya Pak Tantowi. Iya, itu tahu persis. Jadi kalau insan kesehatan itu rata-rata ya peduli lah dengan segala empati dan sensitivitasnya terhadap keluhan masyarakat di dunia kesehatan. Kita lebih menekankan kepedulian tersebut. Kita mungkin masih ingat beberapa tahun yang lalu, dari 2020 sampai pertengahan 2022, itu hampir 3 tahun kita bergelut dengan COVID itu. Betul. Itu kepedulian kita juga di sana, ya teman-teman kita berjuang itu, sampai di Kalimantan Selatan itu ada 10 orang perawat yang gugur gitu ya. Sementara yang terkontaminasi sampai 400-an. Tapi itu lembut kepedulian kita di antaranya. Kemudian kemarin ada kita juga sempat dilanda banjir. Kabupaten ASC dan lain-lain, itu teman-teman juga turun ke lapangan ikut membantu keperluan baik logistik maupun tentunya keperluan di bidang kesehatan. Itu mungkin kepedulian yang sudah tertanam itu kita tingkatkan lagi, dan kepedulian ini yang menjadi dasar kita untuk bersinergi dalam mengikuti program pembangunan kesehatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah gitu ya, yang diprogramkan oleh pemerintah. Kita support sepenuhnya. Kita juga harus dengan kepedulian ini membangun Banua ini biar tetap lebih sejahtera dalam dunia kesehatan. Mungkin demikian. Amin ya, betul. Amin. Termasuk juga menggencarkan atau juga mempererat sinergi dengan berbagai pihak ya Pak ya. Apalagi mungkin perawat juga tersebar ke pelosok-pelosok juga nih Pak tentunya. Betul. Jadi kita juga bersinergi dengan bersama organisasi profesi, kemudian dengan lembaga swasta, lembaga masyarakat. Ya, dari petugas kesehatan yang ada di masyarakat itu yang paling banyak penyebarannya itu malah perawat. Jadi yang di daerah terdalam, daerah terpencil, daerah di terluar, dan di kepulauan semua ada kita. Di setiap kecamatan pastilah, bahkan di beberapa desa kita punya. Kalau untuk saat ini Pak, perawat apakah memang sudah tersebar merata atau mungkin masih ada tempat-tempat atau daerah-daerah yang belum banyak perawatnya nih Pak Tantowi? Ya, dari segi jumlah nih ya Mbak ya. Dari segi jumlah rasio kita juga sudah masih belum tercapai gitu ya. Ya jelas ada kekosongan di beberapa.
Namun kosong-kosong itu sementara ini kan sudah ada oleh teman-teman terdekat gitu ya. Kebutuhan masyarakat tentang kekompetensian tenaga kita itu memang masih tinggi gitu. Jadi sementara keterbatasan sumber daya kita di setiap pelosok rata-rata adalah, namun tentu beberapa titik juga kita masih belum. Ini tergantung karena jumlah, kemudian yang tentang kebijakan tentunya ya, dan yang lebih sering itu karena kondisi perhubungan sarana yang memang untuk pencapaian ke tempat itu agak ada kesulitan, sehingga terkadang ada tenaga yang harus karena pondok sampai bertahun-tahun nggak bisa keluar, kadang-kadang ada macam-macam lah suka duka teman-teman yang ada di keterpencilan itu. Jadi catatan indah lagi bagi kehidupan kita. Iya, pengalaman yang tak terlupakan juga ya, ketika dari kota tiba-tiba ke desa atau ke tempat terpencil ya Pak ya. Iya betul. Baik, nah Pak, ini kan perawat bersentuhan langsung ya dengan pasien, dikatakan 24 jam bersentuhannya, dan menjadi garda terdepan lah dalam dunia medis seperti itu. Tentunya kan memiliki skill ya Pak ya, keahlian. Nah ini skill seperti apa atau keahlian apa yang harus dimiliki seorang perawat nih Pak Tantowi? Sesuai dengan regulasi aturan yang ada, baik di perundang-undangan yang ada maupun di dunia pendidikan, kita dicetak ya, terus dibikin gitu ya, agar mempunyai kompetensi kemampuan untuk pelayanan terhadap masyarakat ya. Jadi semua setelah lulus pendidikan gitu, mereka semua uji kompetensi secara nasional. Jadi diyakini apabila sudah lulus uji kompetensi itu dan dia mempunyai surat tanda registrasi yang sudah terbukti bahwa dia lulus, maka diyakini bahwa dia berkemampuan tentang itu. Akan tetapi tuntutan masyarakat setiap waktu, setiap saat terhadap dunia kesehatan itu makin lama makin tinggi. Sementara juga teknologi dunia kesehatan kan makin lama makin banyak, makin besar. Untuk itu semua sumber daya masyarakat perawat itu kita selalu adakan yang namanya PKB, pendidikan keperawatan berkelanjutan. Jadi baik yang sudah kerja maupun yang belum. Itu ada kebijakan pemerintah yang dulu kita zaman saya nih ya, tahun 40 tahun yang lalu itu tamat masuk perawat itu cuma setara tamat SLTA itu. Seperti teman-teman yang SPG guru itu, teman-teman yang di SBO jadi guru olahraga, kita cuma SPK dulu tuh ya. Tamat SMA gitu. Setara tamat SLTA. Itu sudah terjun harus bisa. Kemudian ada kebijakan pemerintah lagi minimal di 3, maka teman-teman yang masih SLTA dipendidikankan, kemudian pendidikan lembaga pendidikannya ada juga tidak menelurkan lagi yang setara SLTA tadi, yang setingkat D3. Demikian seterusnya, ada pendidikan RPL yang terakhir itu ya sudah selesai di tahun 2020 apa itu ya, sudah selesai untuk tidak ada lagi teman-teman yang berpendidikan setara SLTA itu sudah pada disekolahkan gitu ya. Sementara teman-teman yang baru lulus di periode tahun 1900-an itu sudah ada di 3. Kemudian ini saat ini juga sudah ada penyetaraan S1. Namun di luar itu ada pendidikan-pendidikan formal baik berupa seminar, lokakarya, pelatihan atau pendidikan-pendidikan berkelanjutan lainnya yang diikuti dan diselenggarakan oleh lembaga organisasi profesi kita maupun lembaga kesehatan lain seperti dan juga dari Kementerian Kesehatan ada bentuk pelatihan apapun untuk peningkatan kompetensi itu. Peningkatan kompetensi ini dengan harapan yang bersangkutan mempunyai kemampuan bertambah dan untuk mengimbangi tuntutan masyarakat tentang kebutuhan pelayanan ini, dan juga ya teknologi kesehatan terus berkembang. Kalau nggak mengikuti ya akan tertinggal lah kita. Demikian. Baik, termasuk perawat apakah juga harus melek teknologi, karena semakin perkembangan zaman ini kan semakin, apalagi ada yang kita kenal dengan teknologi AI ya Pak Tantowi ya saat ini. Betul, nah itu bagaimana? Apakah memang juga perawat selalu dibekali terus dan di-upgrade terus nih? Iya betul. Ya kita selalu upgrade itu dalam dunia kesehatan sekarang. Untuk catatan medical record pasien ini sekarang kan sudah menggunakan RK-Medik istilahnya, atau apapun menggunakan ini, dan teman-teman kita semua sudah dicocokin, dilatih, semua itu. Namun ya karena jumlah kan banyak, sementara lembaga kita juga ada keterbatasan, adalah ya ada ketinggalan satu dua itu. Tapi tidak lepas dari itu kita berharap
ada transfer knowledge dari teman-teman rekannya yang di TKP gitu ya, di tempat pelayanan. Ketika ada yang pelatihan 1-2 bisa menelurkan ke 3-4 dan seterusnya. Namun kadang-kadang ya hasil tentunya tidak 100% berhasil, tapi semua sudah dijalankan. Kita ikuti itu supaya betul-betul apa yang dijati pemerintah dan apa yang dari masyarakat betul-betul kita bisa hadiahkan atau kita berikan gitu, seperti yang sudah sinergi itu tadi. Iya, baik. Pak Tantowi, ini kita penasaran juga sih ketika mungkin perawat itu ya bersentuhan dengan pasien di lapangan seperti itu. Ketika ada hal-hal yang mungkin menjadi kendala nih Pak. Nah, biasanya kalau di lapangan ini kendala apa sih yang didapatkan oleh perawat ya Pak ya? Kemudian kalau ingin mengadu kemana ini? Mungkin untuk menangani pasien yang harus segera ditangani nih Pak. Tapi mungkin karena keterbatasan wilayah ya, atau mungkin karena tempatnya terpencil. Pada intinya adalah kendala apa yang biasanya dihadapi oleh perawat nih Pak, terutama di daerah-daerah pelosok seperti itu? Betul. Jadi di pelosok-pelosok kita paham persis bahwa kadang-kadang cuma sendiri kerja gitu ya. Iya betul. Tanpa ada tenaga medis lain, termasuk dokter ada. Sementara masyarakat taunya bahwa kita paling tahu deh tentang ini. Gitu bisa ya. Nyembuhin. Iya. Saya juga pernah itu sampai 15 tahun di kecamatan yang cuman ya harus ke ibu kota kabupaten berjam-jam gitu ya. Wow. Ya itu sering terjadi itu, dan itulah yang kendala di antaranya. Kita juga terkadang mempunyai kemampuan selain di masa pendidikan, pengalaman dan lain-lain. Kita berusaha lah semaksimal mungkin untuk mengatasi keluhan masyarakat tersebut dengan tindakan-tindakan yang semampu kita. Akan tetapi terkadang hierarki, regulasi dan lain-lain itu mengatakan lain. Jadi misalnya saja kita kan ada batasan kewenangan. Sementara yang kita berikan tindakan ini terkadang di atas kewenangan kita. Akan tetapi kita secara teknis kita berkemampuan. Kadang-kadang itulah yang terjadi, tapi apapun sementara biasanya profesi lain maupun pemerintah memahami itu. Kita juga mengenal sistem pengerujukan, Mbak. Jadi sistem rujukan kita galangkan itu. Jadi area yang sistem rujukan ini sekarang sedang lebih difokuskan untuk pelatihan dan lain-lain tentang rujukan. Misalnya pada fasilitas yang tidak mempunyai fasilitas X, kemudian dia perlu kebutuhan X ya, alurnya kita bersihkan, SPPD-nya kita benarkan, alat transportasinya kita benarkan. Itu kebijakan pemerintah yang kita ikuti sinergitas. Kemudian yang paling banyak itu ya, masyarakat juga ya kita terkadang memahami lah kebutuhan mereka tentang kesehatan banyak. Luas wilayah luar biasa, walaupun betul sedikit. Keterpencilan kadang-kadang keterbatasan kita harus main di titik X, sementara kita ditunggu di titik X lain gitu ya. Kemudian memang mereka kan orang rata-rata bermasalah dengan kesehatan ini baik biopsikososial maupun apanya gitu ya. Dia sedang ada gangguan fisik maupun terkadang kepanikan dan sebagainya menentukan. Kemudian kita agak lambat karena harus di satu titik lain. Ini kadang-kadang jadi keluhan lain. Namun pada dasarnya para desa memahami itu, dan mereka rata-rata bisa bersupport itu sejauh ya rasa empati kita selalu kita tampilkan itu. Makanya itu pada ada di kita sekarang kita yakin seperti bahwa kemampuan skill tentang medis mungkin sudah tapi kita akan membangun mental yang macam attitude atau etik yang lebih kuat supaya berasa bersimpati, dan simpati ini memberikan rasa kecepatan pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan di hati masyarakat, dan ini mungkin menjadi program kita berikutnya. Sementara kalau ada keluhan dan apapun itu, kita rata-rata di fasilitas kesehatan yang terpencil itu di bawah binaan dinas kesehatan, kemudian juga organisasi profesi. Kami organisasi profesi juga mempunyai lembaga layanan hukum, lembaga-lembaga kesehatan, kemudian ada juga lembaga lintas instansi dan lain-lain. Jadi mungkin sementara ini sih problem yang terasa berat sampai belum ada sampai ke titik yang memanas ke pengadilan dan lain-lain. Namun yang jelas sampai saat ini kita ada, masyarakat bisa terlayani, walaupun kadang-kadang 1-2 titik ada laporan yang
tidak mengenakan lah, itu standar karena Iya. kebanyakan tempatnya. Mungkin itu Mbak. Iya, iya. Oke. Kalau untuk apa Pak, kayak medan atau jarak tempuh gitu, sarana prasarananya seperti apa itu? Apakah mungkin perawat juga pernah mengalami hal sulit? Ini perawat yang ada di Kalimantan Selatan ya Pak ya, mungkin sulit untuk menempuh jaraknya karena medan yang terlalu berat. Itu bagaimana Pak? Ya, model-model demikian yang kadang-kadang jadi seperti misalnya di daerah Hulu Sungai Tengah ya. Iya betul. Itu ada di daerah di Baratus sana. Menuju titik itu aja ya, itu perbatasan dengan Grogot ya. Saya tidak pernah juga, cuma laporan teman-teman nih. Iya. Menuju ke titik tempat layanan aja harus hampir 2 hari dari tempat ini. Jadi mereka memberikan layanan di sana 1 minggu kan, dalam perjalanan 2 hari, setengah bulan nih. Karena itu pun walaupun udah hujan loh. Ya sudah jalan aja demikian, karena kita juga fasilitasnya diberikan, terkadang ada sejenis kendaraan sepeda motor atau apa ya gitu, seperti itu gitu. Kemudian teman-teman yang di pesisir juga di daerah Kota Baru, daerah Tanah Bumbu, itu terkadang mereka harus pakai perahu, ada yang ya harus berminggu-minggu lagi balik, ada yang ditempatkan di titik itu malah terus ya harus tidak bisa akan pulang, bahkan hampir kadang-kadang 6 bulan baru ada ketemu yang harus bisa ke ibu kota kabupaten ini. Kadang-kadang ada yang 1 bulan ada baru lewat perahu apa gitu. Ada sih cerita itu, dan itu memang ya, dan seperti yang di awal dari jadi kenangan indah bagi masing-masing. Aduh, rasanya pahit banget ya Pak ya, tapi ketika membantu sesama, itu membantu orang lain itu tak terbayarkan rasa kepuasannya ya Pak ya, dan kebahagiaannya pastinya ya. Betul. Itu terkadang, dan tidak jarang kita cerita elok ya. Tidak jarang menetap di sana, kawin di sana, dan akhirnya jadi orang sana, itu tidak jarang itu. Nyangkut di sana, nggak pulang-pulang lagi ya. Iya. Baik, Pak Tantowi, nanti kita obrolannya akan sambung lagi. Kita break sebentar ya Pak. Silakan. Oke. Insan Persada, kita break dulu. Nanti sesaat lagi kita akan kembali dalam dialog agenda kita. Tetap di sini di 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Makanan ini enak sekali. Wow, busananya bagus banget. Aksesoris dan kerajinannya keren. Produk ekonomi kreatif Indonesia memang beragam. Produk lokal yang dihasilkan oleh anak negeri dengan kualitas baik dan harga yang lebih murah. Dengan membeli produk lokal adalah bentuk dukungan kita terhadap ekonomi negara, serta menjaga budaya dan kearifan lokal. Agar UMKM Indonesia bisa semakin maju dan merajai pasar dunia. Dukung dan cintai produk lokal UMKM Indonesia. Bersama memajukan ekonomi bangsa dan jadi pejuang negeri